Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Islam, iman, dan ihsan yang beranggotakan saya sendiri, kemudian saya Hafid Alauddin. Selanjutnya untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Salma. Kata Islam menurut bahasa berasal dari kata aslama yang berarti patuh, tunduk, dan berserah diri. Iman dalam bahasa Arab berarti amanah yang berarti percaya atau yakin. Secara istilah, iman adalah mengungkapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan melaksanakan dengan hati. Secara etimologis, ihsan berasal dari ahsan, yaitu ihsana yang berarti berbuat baik. Iman lebih menekankan pada segi keyakinan dalam hati. Islam merupakan sikap untuk berbuat dan beramal soleh. Sedangkan ihsan merupakan pernyataan dalam bentuk tindakan nyata. Dengan ihsan, seseorang bisa diukur tebal tipis iman dan Islamnya. Ihsan terhadap anak yatim. Surat Al-Baqarah ayat 220. Yang artinya tentang dunia dan akhirat mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim, katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka maka mereka adalah saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan berbuat kebaikan, dan jika Allah menghendaki niscaya datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dari saat radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Ihsan terhadap anak yatim berarti kita memelihara, mendidik, berbuat baik kepada anak yatim. Di antaranya cara berbuat ihsan terhadap anak yatim yaitu berbuat baik bisa berupa memberikan makanan maupun harta. Tidak berbuat sewenang-wenang yang berarti tidak melakukan segala hal yang membuat anak yatim menjadi sedih. Contohnya tidak mencaci, tidak merendahkan, dan juga tidak menyakitinya. Yang ketiga yaitu memperbaiki keadaan mereka menjadi lebih baik. Memperbaiki ini bisa dilakukan dengan cara menyekolahkan mereka dan memberi fasilitas pendidikan untuk mereka. Yang kedua yaitu ihsan terhadap orang miskin. Terdapat dalam surat Al-Isra ayat 26. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ihsan kepada orang miskin yaitu berbuat baik kepada orang miskin. Berbuat ihsan kepada orang miskin bisa dilakukan dengan menolongnya, terutama saat mereka kesulitan. Yang kedua yaitu memberi mereka makan, minum, dan harta. Yang ketiga yaitu memberi fasilitas kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal. Yang ketiga adalah ihsan kepada tetangga dalam surat Al-Isra ayat 7. Yang artinya, jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya.
Dan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Muslim. Ihsan terhadap tetangga bisa diartikan sebagai berbuat baik atau memuliakan tetangga. Perbuatan ihsan kepada tetangga ini bisa dilakukan dengan cara berbagi makanan. Berbagi makanan ini tidak harus menunggu tetangga meminta, namun kita harus dengan inisiatif berbagi makanan kepada mereka. Tidak menyakiti tetangga berarti kita tidak boleh melakukan tindakan yang bisa menyakiti tetangga, baik berupa omongan maupun perbuatan, dan segala hal yang membuat mereka sakit hati. Menolong mereka jika memerlukan. Jika kita mendapati tetangga kita sedang kesulitan, maka kita harus menolongnya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.